Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di era globalisasi seperti sekarang ini merupakan bagian dari suatu sistem yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. Sejalan dengan itu, maka pengembangan pendidikan harus diarahkan pada pencapaian sasaran yang sesuai dengan rumusan pendidikan nasional, yang sebagian besar mengandung karakteristik manusia Indonesia, yaitu manusia yang berkualitas dan mencerminkan kehendak bangsa Indonesia. SMU Taruna Nusantara sebagai salah satu aset bangsa di bidang pendidikan terletak pada lokasi yang strategis di jantung Pulau Jawa, tepatnya di Lembah Tidar, Magelang, dan dikitari oleh kota-kota yang memiliki berbagai fasilitas perguruan tinggi serta lembaga pendidikan tinggi yang memiliki reputasi nasional maupun internasional. Di tempat inilah tugas yang sangat mulia diemban oleh SMU Taruna Nusantara untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan diharapkan pada saatnya nanti bersama sumber lain bisa membawa bangsa ini ke arah kehidupan yang lebih baik. SMU Taruna Nusantara yang bernaung di bawah LPTTN merupakan hasil kerjasama antara TNI dan Majelis Luhur Taman Siswa. Dan peletakan batu pertama pembangunan kampusnya dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Tri Sutrisno. SMU Taruna Nusantara harus mampu menanamkan dan mengembangkan ke dalam diri para siswanya pemikiran dua tokoh besar bangsa, yakni Ki Hajar Dewantara dengan wawasan kebudayaan yang berciri khas semangat dan jiwa kebangsaan yang tangguh, dengan pemikiran Jenderal Sudirman dengan wawasan kejuangan yang berciri khas semangat juang yang tak kenal menyerah. Mengawali peresmian dan pembukaan pendidikan SMU Taruna Nusantara, serangkaian kegiatan awal telah dituntaskan, meliputi pembangunan sarana dan prasarana, rekrutmen pengurus sekolah, calon pamong, dan calon siswa. Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 1990, SMU Taruna Nusantara diresmikan oleh Panglima TNI, sekaligus pelantikan pengurus sekolah, pamong, dan pembukaan pendidikan yang ditandai dengan pembaretan siswa. Pada usianya yang kedua, SMU Taruna Nusantara dinyatakan lulus akreditasi dengan status disamakan berdasarkan surat keputusan Mendikbud tanggal 2 Maret 1992. Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) didirikan berdasarkan surat keputusan bersama Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman (YKPBS) dan Yayasan Kebangkitan Nasional (YKN) pada tanggal 11 Maret 1990 dengan tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kepada tunas bangsa melalui SMU Taruna Nusantara. Sedangkan organisasi SMU Taruna Nusantara dioperasionalkan oleh kepala sekolah dibantu 4 wakil kepala sekolah, yaitu wakil kepala sekolah urusan kurikulum, urusan siswa dan asrama, urusan administrasi dan urusan hubungan masyarakat.
Setiap pagi dimulai pukul 5, siswa putra dan putri SMU Taruna Nusantara mengawali kegiatan rutin terjadwal dari masing-masing gerahanya sebelum mulai belajar di kelas. Kegiatan setelah bangun pagi meliputi membereskan tempat tidur, ibadah mandiri, lari pagi dan senam, membersihkan diri, berpakaian dan makan pagi bersama, serta apel pagi untuk pemeriksaan kesiapan masing-masing siswa. Kegiatan ini dimaksudkan awal tertanamnya rasa kebersamaan dan kemandirian para siswa yang berjumlah 906 orang, terdiri dari 690 putra dan 216 putri. Seperti halnya SMU pada umumnya di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan di SMU Taruna Nusantara mengacu pada kurikulum Depdiknas 1994 yang disempurnakan dan dilengkapi juga dengan kurikulum tambahan, yaitu kurikulum khusus yang merupakan ciri khas dan kebanggaan SMU Taruna Nusantara. Kurikulum khusus ini bertujuan menumbuh kembangkan potensi kepemimpinan siswa yang dilandasi wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan, dan wawasan kebudayaan. Proses pembinaan para siswa di SMU Taruna Nusantara dilakukan dengan menempatkan anak didik tidak hanya sebagai objek didik semata, tetapi juga sebagai subjek didik, sehingga keterlibatan dalam proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lainnya akan menjadi lebih banyak dan berkualitas. Dengan pembinaan semacam ini, diharapkan adanya nilai tambah yang didapatkan, baik berupa transformasi kemampuan, pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan, maupun daya internalisasi para siswa dengan daya saing yang kompetitif dan sportif. Hal semacam ini diharapkan menjadi salah satu upaya dalam mencapai tujuan pendidikan seperti yang digariskan pemerintah melalui Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 Tahun 1989 dan misi Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara. LPPTN melalui Lembaga Pendidikan SMU Taruna Nusantara telah memberikan kontribusinya kepada negara dan bangsa dengan menyumbangkan sektor sumber daya manusia yang berkualitas, mampu menjawab tantangan masa depan. Dalam milenium 3, pada era globalisasi dan suasana reformasi ini, perlu penyesuaian kurikulum, terutama kurikulum khusus, yang selama ini memberikan citra khusus pula bagi lulusan SMU Taruna Nusantara. Berbicara masalah pendidikan, yang paling pokok adalah tentang kesiapan pamong atau pengajar, baik dari aspek profesionalisme maupun dari aspek kesejahteraannya. Kedua aspek tersebut harus mendapat penanganan dengan porsi yang cukup tinggi. Sejak awal kedatangan di kampus ini, pembinaan dan penerapan kesiapan fisik setiap siswa menjadi salah satu perhatian yang utama. Hal ini dilakukan dalam rangka mengimbangi seluruh kegiatan pendidikan sejak para siswa bangun tidur sampai dengan istirahat malam yang senantiasa memerlukan kesiapan fisik yang memadai. Para siswa SMU Taruna Nusantara diberikan kebebasan untuk memilih satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada, seperti pencak silat, karate, pidato, dan kelompok ilmiah remaja. Kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan dengan tujuan untuk menyalurkan bakat terpendam yang dimiliki para siswa, hingga menjadi suatu keterampilan yang mampu menambah rasa percaya diri.
Sedangkan peranan pamong, bimbingan dan penyuluhan tidak hanya memecahkan persoalan-persoalan siswa bermasalah, tetapi pamong, bimbingan, penyuluhan aktif mencari terobosan-terobosan baru dengan jalan mendeteksi sejak dini pribadi siswa, hingga persoalan yang dihadapi siswa dapat diminimalkan. Pengelolaan pendidikan di SMU Taruna Nusantara tak sepenuhnya berjalan mulus. Adanya hambatan-hambatan adalah hal yang sangat alamiah dan biasa terjadi dalam proses manajemen manapun. Hambatan tersebut antara lain di bidang pengasuhan, misalnya homesickness atau perasaan rindu rumah dari peserta didik kelas 1 yang rata-rata masih berusia 14-15 tahun yang belum siap pisah dengan orang tua mereka. Belum lagi masalah penyesuaian diri memasuki kehidupan baru berasrama, di mana peserta didik dituntut mandiri, mampu berdisiplin, dan mampu bertanggung jawab mengurus diri sendiri. Kegagalan beradaptasi dengan kehidupan baru berasrama menjadikan peserta didik sedikit mengalami hambatan. Masalah selanjutnya adalah upaya menyamakan visi dan misi di antara segenap unsur organisasi. Untuk diketahui bahwa mengenai unsur organisasi SMU Taruna Nusantara, mulai dari peserta didik, tenaga administratif, tenaga edukatif maupun pengurus sekolah berasal dari berbagai budaya dan latar belakang yang begitu majemuk dan kompleks, sehingga tak jarang terjadi beda pandang yang dapat menghambat terwujudnya visi dan misi lembaga. Untuk itulah secara terus-menerus dan berkesinambungan perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap segenap unsur organisasi agar senantiasa searah dengan visi, misi, dan idealisme Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara. Sampai saat ini, prestasi yang berhasil dicatat oleh SMU Taruna Nusantara adalah meraih NEM tertinggi dan NEM rata-rata tertinggi seprovinsi Jawa Tengah. Beberapa kali mewakili Indonesia dalam lomba tingkat internasional, antara lain Olimpiade Fisika di Beijing dan Canberra, Olimpiade Kimia di Montreal, Kanada, dan Melbourne, pertukaran pelajar ke Jepang, serta berbagai lomba karya ilmiah di tingkat nasional. Perkembangan sampai saat ini menunjukkan bahwa lulusan SMU Taruna Nusantara yang melanjutkan pendidikan dan telah lulus baik dari Akademi TNI maupun dari perguruan tinggi negeri serta swasta, termasuk yang dari luar negeri, cukup mengembirakan. Meskipun kiprahnya di masyarakat luas memang belum begitu terasa benar, karena mereka masih memerlukan waktu yang cukup untuk menunjukkan prestasinya. Satu dasawarsa SMU Taruna Nusantara berkiprah, menyatukan tekad memadukan langkah, menempa diri dengan ilmu dan pengalaman. Memang, jalan yang harus ditempuh masih sangat jauh dan penuh liku-liku. Namun, bagi lembaga pendidikan yang menjadi kebanggaan masyarakat dan bangsa ini, pantang untuk surut langkah. Sekali niat terucap, tidak ada kata untuk meratap. Segenggam harapan mengiringi ribuan alumni yang sudah tersebar di mana-mana. Mereka kini berjuang dalam kancah pengabdian, turut serta dalam upaya memancarkan kebesaran bangsa dan negara. Dengan tekad yang kokoh dan kuat, melanjutkan ikrar mulia Tri Prasetya Siswa. Selamat berjuang dan raihlah masa depan yang gemilang.